tanah gembur gitu kan. Banyak ayatnya. Al-Baqarah 264, Ali Imran 59, Al-Kahfi 37, Al-Hajj 5, Ar-Rum 20, Al-Fatir tidak ada alnya 11, Al-Mu'min 67. Itu frase turab atau tanah gembur. Sedangkan menggunakan frase Abtin itu banyak Quran. Abtin itu dari tanah ya. Saripati tanah bisa itu. Misalnya dari Quran Shot di 72, Al-An'am 2, Al-A'raf 12, Al-Isra 61, Al-Mu'minun 12, As-Sajdah 7, As-Saffat 11, Shot 71, Shot 76 dan lain-lain dan sebagainya. Nah, itu tentang penciptaan keturunan Adam termasuk kita. Nah, tadi tentang frase semuanya diciptakan dari air. Itu memang benar, tetapi itu tidak bermakna semua, tetapi kullu di situ adalah bermakna sebagian besar. Karena faktanya ya, misalnya Quran surat Al-Anbiya wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Ya. Apa ini? Dan kami Allah menjadikan semuanya, segala sesuatu yang hidup itu dari air. Nah, walaupun di sana memakai frase kullu, namun itu tidak bisa semuanya artinya. Itu sebagian besar. Karena apa? Karena dalam Quran surat Ar-Rahman juga wa khalaqal janna min marijin min narin. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dari nyala api yang menyala-nyala. Itu loh, pucuknya api yang menyala-nyala. Itu artinya tadi kullu itu semuanya diciptakan dari air kan? Tetapi kullu itu bermakna sebagian besar. Buktinya ini, jin tidak diciptakan dari air. Ada ayat Al-Kahfi misalnya 79, Bismillahirrahmanirrahim, wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Karena di hadapan mereka itu ada seorang raja yang merampas tiap-tiap perahu. Buktinya tidak tiap-tiap perahu yang dirampas, tetapi perahu yang baik saja. Itu cerita Al-Khidir dan Musa. Jadi makna kullu di sini tidak semuanya, tetapi berarti sebagian besar saja. Terus yang terakhir begini. Kita ini dalam membahas Al-Quran, membahas As-Sunnah 3 bilang qauli fi'li takriri itu, sekali lagi man qala fil Qur'ani bi ra'yihi fa asaba faqad akhta'a. Barang siapa berbicara Al-Qur'an termasuk berbicara As-Sunnah 3 pilar qauli fi'li takriri berdasarkan pendapatnya sendiri, lalu betul, itu faqad pakai fa, pakai qaf, pakai dal, itu sungguh sangat keliru, apalagi tidak betul. Bahkan itu Al-Baihaqi ya. At-Tirmidzi mengatakan bahwa man qala fil Qur'ani bi ghairi ilmin falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa saja bicara Al-Qur'an As-Sunnah 3 pilar tanpa ilmu. Apa ilmunya? Ulumul Qur'an, tajwid, nahwu, surraf, begitu loh. Macam-macam tafsir, bayat, mantik, balaghah, macam-macam. Kalau tanpa itu semua, maka siapkanlah tempat dudukmu di neraka. Jadi kita ini sebagai seorang awam adalah tidak lain tidak bukan ya harus bertaklid. Aman itu. Kalau kita bertaklid itu sudah menjadi aman dan kita lepas dari persoalan tanggung jawab. Karena apa? Karena bagi siapapun yang alim gitulah. Apalagi kita tidak alim ya. Bagi orang alim, ini saya baca aja. Ammal alimul ladzi lam yablugh rutbatal ijtihadi fahuwa kal ami fi wujubit taqlidi. Orang-orang alim, orang-orang ulama yang alim tetapi tidak sampai pada tingkatan mujtahid, apalagi mujtahid mutlak, apalagi mufti begitu kan. Konsep dari ulul amri itu kan. Maka hukumnya seperti kita orang ini, orang awam, dalam hal kewajiban bertaklid. Nah, gitu enak itu. Jadi kita yang paling enak ya sudah menukil saja sudah, menukil. Bertanya sekalipun
Itu misalnya menggunakan akal boleh, tetapi itu akalnya jangan ranahnya untuk menentang, tetapi ranahnya berdasarkan nukilan juga gitu loh. Jadi itu kita tidak terbebas dari tanggung jawab. Terima kasih, saya mau mandi, mau ada tugas ke kota ini. Mohon izin, mohon maaf semuanya, Abah. Mohon izin, mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, siap. Oh iya, apa ya, Pak? Kiai, saya mau tanya. Iya, iya. Ilmu sorab itu ilmu sighah kan, Kiai kan? Bentuk akhir kalimat, betul kan? Bentuk akhir kalimat, iya. Ya, tadi saya bilang nahu itu perubahan. Ya, tadi saya bilang bahwa manam itu ada 4 sighah. Kalau tolong dikoreksi kalau salah. Manam itu bisa masdar mimi, iya, betul. bisa ismul maf'ul, bisa ismul zaman, bisa ismul makan. Betul, Mak? Betul itu. Seperti ini. Ada. Berarti Bismillahirrahmanirrahim. itu baru sorab, Pak. Bisa dibaca banyak. Iya, betul. Ya. Bismillahirrahmanirrahim bisa. Iya, nahu sorof itu. Bisa, itu baru sorab, belum nahunya, belum balaghahnya ya. Belum balagonya, belum manteknya, Pak. Panjang lah. Wah, berarti berat memang. Tafsir Quran ini berat, Pak ya. Berat. Bukan penafsiran itu tertutup, tetapi berat untuk gitu kan. Ya, terima kasih. Izin saya tanggapi nih. Mau mandi. Boleh. Oh. Iya, sudah. Ya, tar dulu bang ya. Iya, ini saya ini dulu. Bang siapa tadi, Bang Teguh ya, bukan siapa yang bilang dalam Al-Quran banyak mengatakan harus memakai akal, ya kan? Maksudnya begini, Bang, memakai akal itu adalah perangkat untuk menyimpan ilmu, menyerap ilmu. Maksudnya kalau di dalam Al-Quran ngomong la'allakum afala ta'qilun, itu maksudnya apakah kamu nggak pakai ilmu? Maksudnya gitu, bukan akal-akalan kita, bukan maksudnya gitu. Karena akal itu sendiri ada perangkat, alat. Kalau kayak ember, nah isinya air, isinya apa gitu. Maksudnya gitu, Bang ya. Jadi jangan dimanai bahwa akal kita bebas menggunakan akal. Sedang saya kembali kepada konsep awal, otoritas tertinggi untuk menerjemahkan, menafsirkan Al-Quran adalah Rasulullah SAW. Maka ketika kita mempermasalahkan ayat Quran, itu harus memakai referensi hadis juga, ya gitu. Jangan memakai bukan dari hadis, karena ini wahyu ini diberikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka Bang Korban untuk menanggapi. Saya tanggapi sebelum nanti Pak Dola. Sebelum pada kata domir yang lebih dekat, nanti akan saya tunjukkan. Pak tadi kata sulalatim mintin, adomir itu kepada yang dekat, nanti akan saya tanggapi. Tapi sebelumnya saya pakai ilmu ini, ilmu pengetahuan ya, bahwa organisme pada manusia, termasuk pada segala yang hidup, ada organisme uniseluler atau tersusun atas sel tunggal, misalnya bakteri dan amoeba, dan organisme multiseluler termasuk tumbuhan, hewan dan manusia. Organisme multiseluler terdiri dari banyak tipe sel yang fungsinya masing-masing. Manusia tersusun atas lebih dari 10 sel. Namun seluruh tubuh semua organisme berasal dari hasil pembelahan satu sel. Itu yang min nafsi wahidah ya. Jadi sel itu dari satu sel yang membelah ya, bukan nafsu wahidah adalah Adam. Oke. Kembali kepada surat Ali Imran 130 ya. Ali Imran 59, kita baca di situ ada domir kholaqahu. Jika domir ini merujuk kepada yang dekat, maka kholaqahu min turab ini melekat menunjuk kepada Adam. Inna masala Isa indallahi kamasali Adam, kholaqahu, domirnya merujuk kepada Adam sesuai penjelasan Ustaz tadi. Saya sepakat. Min turab. Tapi di ayat lain dikatakan min sulalatin mintin. Kenapa demikian? Akan saya terangkan dari ilmu pengetahuan. Jadi saya pakai pengetahuan. Ketika disebut sol-sol, kalfakhor adalah oksigenium dan karbonium. Kalau dalam bahasa kerennya. Ketika disebut dengan mintin, mintin adalah tanah liat
zat lemas hidro, maka identik dengan hidrogenium atau hidrogen. Ketika pada hamain, min hamain, hamain identik dengan tanah hitam, lumpur hitam yang mengandung banyak nitrat. Hamain apa hamain sih sebetulnya? Hamain. Nah, ya yang benar dibacanya. Maka itu identik dengan nitrat atau nitrogen. Nah, pada unsur-unsur entah itu karbonium, oksigenium, nitrogenium, karbonium, zat besi lazib, tanah keras, itu terkandung pada turab. Kholaqahu min turab. Turab itu mengandung juga sulalatin mintin, mengandung juga sal-sal kalfahor. Artinya organ penyusun tubuh yang saya sebut ada 10 organ penyusun tubuh yang nanti akan memecah pada surat sebagai surat An-Nisa tadi. Nah, artinya kholaqahu ini kepada Adam. Adam min turab. Kalau disebut dalam ayat lain yang dibacakan tadi sulalatin mintin, betul, karena di dalam turab terkandung sulalatin mintin, terkandung hamain, terkandung sol-sol, fakor, lazib pada turab ini. Jadi intinya gini Bang ya. Kalau intinya pertanyaan tadi, siapa nama Bapak Adam? Saya juga akan bertanya, bagaimana Allah menciptakan Adam itu? Karena pertanyaan ini sama-sama tidak bisa dijawab. Gini, Ya. Bang, gini Bang. Nah, itu artinya ya sebentar saya selesaikan. Pertanyaan Abang kan ini sebetulnya simpel. Kenapa dalam ayat itu dikatakan bahwa penciptaan Isa alaihissalam itu kamasali Adam kan gitu. Itu kenapa kok begitu kalau memang kholaqahu itu ditansilkan kepada yang dekat. Bisa, Itu kan saya pertanyaan jelaskan. seperti itu. Paham. Bukan, Saya Abang ini jelaskan. mau bertanya apa mau menjelaskan? Saya menanggapi dari beberapa kalimat ya udah. tadi yang saya koreksi. Ya, kalau saya jelaskan, inna masalah Isa, pada Isa itu juga min turab, min ala. Iya kan pertanyaan Abang kan di situ sebetulnya, Ya. bukan untuk. Nah nanti Ya. suruh dijawab dulu ya kan? Ya sebentar, saya jelaskan ayat ini. Pada inna masalah Isa, pada Isa alaihissalam itu juga min turab, min anak. Ya, walaupun tanpa ayah, nanti parteogenesis namanya nanti ada itu istilah parteogenesis. Ya, indallahi kama sali Adam. Begitu juga Adam min turab, min alaq. Bisa kalau dia seperti Isa berarti juga parteogenesis. Seperti itu bisa dijelaskan. Ya, makanya gini Bang, kan pertanyaannya itu kan. Nah, inna masalah Isa kama sali Adam, kan gitu. Nah, di situ ingat ada indallahi, ya kan? Nah, kata indallahi ini perlu diteliti juga. Kenapa Allah itu memakai diksi indallah? Oke, saya jelaskan juga. Pada Isa juga indallah. Ya makanya Pada Abang kan nanya indallah. itu, nanya kan. Nah, Ya. disuruh jawab dulu, nanti Abang menanggapi gitu loh caranya. Ya kan? Jadi enggak, saya mau turun. Saya tadi kan ada narasi bahwa itu zomirnya terdekat. Oke, saya sepakat. Memang betul. Ya. Kalau tadi ada pertanyaan, siapa Bapak Adam? Saya juga akan bertanya bagaimana Allah menciptakan Adam, sama tidak bisa dijawab. Ada Tapi itu jawabannya bukti- kok. Bagaimana? Cara Abang menyusun tanya, Adam. Abang mau nanya, apa mau menjelaskan kan saya tanya. Ya. Kalau mau menjelaskan itu kan dari sisi mana Abang mau menjelaskan? Yang saya tangkap Abang menafsirkan ayat itu menjelaskan dari sisi saintifik, ya dari sisi saintifik ya kan gitu, dari teknologinya ya kan. Ini Nggak- kan nggak jelas apa-apa. ayatnya. Ini masalah Isa indallahi, penciptaan Allah. Iya Bang, saya udah penciptaan nangkep kita. pertanyaan Abang, Ya. udah nangkep lah. Jadi nggak usah di ini. Jadi, nah sekarang saya tak serahkan kepada Gus Romli. Kenapa inna masalah Isa kama masalah Adam?
apakah kamasali itu di situ ada sistem penciptaannya atau dari bahannya, Bang? Pak Usromi. Pak Ahmad tahu, Pak Gus Romi lagi sibuk mungkin. Pak Ustaz Ahmad mau. Makanya saya bilang tadi Abah, ilmu mempelajari Quran ini banyak. Kalau di sini kita mempelajarinya dari ilmu balaghah. Dalam ilmu balaghah itu ada namanya tasbih. Tasbih itu apa? Perumpamaan. Dan aghradu tasbih itu ada 8 apa? Tujuan tasbih itu ada 8. Ya. Ada cara, ada bahan, ada jumlah, ada macam-macam. Itu bisa. Jadi kalau di sini tujuan tasbih ini adalah cara. Ya, bahannya ada kun fayakun. Udah titik. Allah ciptakan bahannya dalam rahim Maryam, kemudian kun fayakun. Cara Allah menciptakan Isa itu adalah bahannya ada, kemudian kun fayakun. Begitu juga Adam, bahannya ada, kun fayakun. Selesai. Itu dalam ilmu balaghah. Kenapa Maka saya bilang tadi banyak ilmunya, ilmu balaghah. Iya. Ilmu balaghah itu banyak. Tapi Itu pelajari lagi ilmu balaghah. Pelajari lagi ilmu balaghah baru bisa mengkritis Al-Quran. Karena ini proses. Qurannya nggak dikritik. Ya, pelajari ilmu balaghah. Saya bilang ini tasbih wa gharduhu. Ada 8 gharad tasbih. Salah satunya adalah proses bisa, cara bisa, bahan bisa. Ada 8, maka pelajari ilmu balaghah baru mengkritis Al-Quran. Iya. Dari Di sini jelas sekali ayat ini. Dari sorot aja saya tes dulu. Dari sorot aja saya tes. Khalaqah itu sighahnya apa? Coba saya tes dulu. Khalaqah itu sighahnya apa? Pak kurikulum. Khalaqah itu sighahnya apa? Kita bahas dari musharraf aja dulu. Nggak tahu kan? Kemudian khalaqahu min turab. I'rabnya apa? Sunahu. Saya ngomong ternyata saya di-mute sendiri. Jadi ya, khalaqa itu sighahnya apa? Fi'il madhi. Mahallu fil i'rab apa? Jadi aina fa'iluhu, mana fa'ilnya? Bimaza yurfa? Bimaza yubna? Itu impunahu. Banyak itu. Jangan kita mengkritisi Al-Quran sebelum kita paham ilmunya. Makanya kata Kiai Romli tadi, yang selamat nukil aja. Udah banyak orang. Ibnu Katsir itu lebih hebat ilmu sorab, ilmu nahu, ilmu tauhid, ilmu sejarah, itu lebih hebat dari kita. Yang kita melawan mereka. Bukan berarti kita nggak bisa, berpikir bisa. Tapi bawa ilmu ke dalamnya. Pelajari sorab, pelajari nahu, pelajari balaghah. Ini tasbih. Kalau dalam balaghah itu tasbih. Tasbih itu masalu, ada syibhihnya, ada alat perumpamaannya, yaitu apa? Seperti. Kemudian ada arkanu tasbihnya, musyabbah, musyabbah musyabbahnya Isa, musyabbah bihnya Adam. Ada wajhu syibhinya, ada aghradu syibhinya. Di mana letak persamaannya? Apa tujuan tasbihnya? Itu ada dalam balaghah. Kalau Anda nggak paham balaghah, nggak usah ngaji Al-Quran kepada orang yang paham ilmu balaghah. Begitu loh. Ya, jadi gini ya. Jadi makanya saya itu selalu berhati-hati sekali ya. Karena ketika tadi ada inna masalu Isa, itu ada kata sesungguhnya, perumpamaan. Makanya titiknya ada di masalun itu. Nah, ya masalun itu di mananya? Apa sistem dalam penciptaannya atau dalam prosesnya? Kan itu nanti makanya di situ kan ada simpulnya lah kalau bahasa. Jadi jangan juga kalau nanti Nabi Adam kan nggak punya ibu bapak, berarti nanti harus pakai sperma dulu dong, gimana? Nggak gitu juga gitu maksudnya. Nabi Isa itu harus pakai sperma, berarti sama-sama nggak pakai sperma kan, itu akhirnya nanti. Nah masalah itu di situ masuk titiknya. Maka diakhiri kata-kata dari ayat itu adalah kun fayakun. Ketika Allah berkehendak itu jadi saja.
Kan gitu. Maksudnya itu menunjukkan bahwa orang-orang tersebut dalam hal ini Nabi Adam alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam adalah orang-orang yang memang luar biasa dalam hal penciptaannya pun. Gitu maksudnya. Wallahu a'lam bishawab. Padolah. Makasih Bang. Ya, monggo. Saya kalau dengerin Ustadz Ahmad tadi menerangkan, terus terang bahasa kalau diskusi di beberapa koma tuh kalau berkaitan dengan Quran saya takut Bah jawabnya Bang. Nih, Karena saya nggak punya ilmunya. tadi ada bertanya ya tentang balaghah. Tadi Saya dulu akan Bang. jawab. Sekarang gitu. Tadi dulu Bang. Nah, Jadi gini Bang. Padolah dulu, Bang. Kita ini kan terpaut berapa ratus tahun Bah, berapa lebih dari 1000 tahun lebih dari Rasulullah ya, 1600 ke 1600 tahun ya, ya kan? Kan logikanya tidak mungkin orang yang datang belakangan lebih paham, lebih mengerti, lebih mengetahui daripada orang yang datang duluan. Apalagi kita ini punya kewajiban untuk menjadikan baginda Rasulullah itu sebagai uswah dan qudwah, ya kan? Jadi dalam beribadah dan dalam beberapa hal, ya kan, kita kan harus berqudwah dengan Rasulullah. Problem kita saat ini, Tak potong dulu sebentar. Maksudnya kata-kata sampean tadi bahwa orang terakhir tidak lebih tahu daripada orang awal. Nggak mungkin lebih tahu. Dalam tanda kutip tentu tentang ilmu Al-Quran, yang gitu kan? Iya betul. Nah ya, monggo. Iya maksud saya ilmu Quran ini kan yang Ya. kita bicarakan ilmu Quran. Nggak mungkin Siap. orang yang datang belakangan lebih mengetahui daripada orang yang datang lebih duluan. Saya terus terang Bang, kadang-kadang Bang saya suka ketawa sendiri, suka tertawa gitu kalau ada orang yang merasa lebih paham dari orang sebelumnya, sehingga apa yang dia keluarkan itu seperti sedang mengoreksi semuanya gitu. Dia merasa seolah-olah dia dapat wahyu kali dari Allah gitu, merasa lebih tahu dari orang-orang sebelumnya. Padahal kan problem kita saat ini nih Bah, karena kita kan terpaut jauh dengan Rasulullah. Bagaimana pemahaman kita ini bisa sama dengan pemahaman Rasulullah, para sahabat dan generasi salaf, tabi'ut dan tabi'in, ya kan, mereka yang berjalan dengan itu. Problem kita menyamakan pemahaman kita dengan mereka, bukan kita mengoreksi pemahaman mereka. Jadi seperti sok tahu gitu, sok tahu lebih tahu dari Rasulullah, lebih tahu dari sahabat dalam banyak yang kita tidak tahu, yang kita nggak perlu tahu, nggak dituntut harus tahu, ya kan? Penciptaan Allah itu bisa menciptakan apapun melalui proses yang baku, proses yang dia buat secara baku, atau yang kita sebut sunatullah, ataupun di luar sunatullah. Allah bisa kok ngeluarin ontanya Nabi Soleh dari batu, itu kan nggak sunatullah Bang. Di mana letak sunatullah onta bisa keluar dari batu? Allah bisa kok menjadikan tongkatnya Nabi Musa sebagai ular. Kalau ditanya gimana caranya, gimana kita tahu? Dan kita nggak harus tahu. Kita nggak dosa kok kalau kita nggak tahu bagaimana cara Allah menciptakan ular tiba-tiba tongkat itu berubah menjadi ular. Kita nggak harus tahu kok bagaimana tongkat itu dijatuhkan ke laut, lalu tiba-tiba laut itu terbelah. Gimana cara Allah membelah? Nggak perlu tahu gitu. Dan nggak harus tahu, nggak akan ditanya sama Allah. Jadi ngapain kita memaksakan kita untuk sesuatu yang nggak wajib, nggak harus, dan memang kita nggak mampu. Gitu. Ya. Jadi kita nih yang datang belakangan nih jangan merasa lebih tahu dari orang yang datang duluan. Gitu. Ya. Gitu. Terima kasih Pak Abdullah, sekaligus closing ya, tak kasih masing-masing 2 menit untuk closingnya, karena perdebatan ini akan bertambah akan kita buka lebih luas lagi. Intinya begini, semuanya itu ada aturannya dan kita itu tidak boleh keluar dari aturan. Kembali saya tegaskan tentang ayat yang mengatakan bahwa afala ta'qilun, itu bukan berarti kita itu bebas memakai akal. Maksud di situ
ketika tadi kita bahas tentang akal, bahwa akal itu satu perangkat yang dimana akal ini ada menyerap ilmu, mengelola ilmu, dan menyimpulkan ilmu itu sendiri, sehingga ilmu itu menjadi cahayanya hati. Al ilmu nurun fil qalbi yufariqu bainal haq wal batil, gitu kan? Sekarang Pak Korban dulu, sekali closing 2 menit Bang, monggo. Ya. Jadi begini ya, kita jangan menyangka orang tidak pakai kaidah tentang nausoroh. Ya, kita juga pakai kaidah. Misalnya kata masalah juga saya juga ada ini. Sigotnya apa? Di sini dikatakan kiamati, ya, mashul. Ya, jadi kita nggak usah pamer tentang itu. Ketika kita menafsirkan juga ya sedikit-sedikit lah ya. Kita juga belajar. Jadi saya tahu juga ya, walaupun tidak semuanya, beberapa ya yang saya pelajari, saya cari apa sigotnya apa asal ini. Ini juga ada nih kita, ya kan? Artinya kita bukan sedang pamer ilmu, kita pamer pendapat lah, pamer pendapat katakanlah seperti itu. Nah, saya tidak pernah menentang Quran, tapi saya menentang pemahaman. Bukan juga menentang, tapi saya melengkapi. Saya kasih contoh. Ketika saya buka tafsir surat An-Nahl 69 tentang lafaz min butuni hasyarah, saya cari coba beberapa tafsir, ya, baik tafsir Jalalain, Qurtubi, ya, dan lain sebagainya lah yang saya bisa baca, bisa beli atau bisa saya pinjam. Di situ tidak menerangkan, bukan salah, saya tidak mengatakan salah dan saya tidak menantang. Tapi saya melengkapi bahwa ketika datang datang subhat bahwa itu Allah salah tuh, masa keluar dari perut itu madu, bukan muntahan, bukan 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 anak, tapi minuman. Saya akan mencari referensi dalam ilmu pengetahuan biologi bahwa nektar yang dihisap ke dalam perut oleh lebah itu, nektar itu di dalam perut, rongga perut ini ada rongga untuk menyimpan nektar, sebagaimana Allah juga berfirman di dalam tubuh ini antara darah dan daging ada susu yang mengalir. Maka di situ ada rongga untuk menyimpan nektar yang kemudian dikeluarkan dalam bentuk cairan seperti minuman, bukan madu, yang kemudian diproses di dalam sarang dengan 700 Celcius, 1000, 1300 Celcius yang nanti akan menghasilkan madu yang bermacam-macam. Tafsir ini bukan saya menantang penafsir terdahulu, tapi saya melengkapi dengan referensi pengetahuan, ya, yang ada benang merah. Waktunya habis, Bang. Nah, itu. Jadi bukan menantang, ya, bukan menantang, tapi saya melengkapi. Saya tidak pernah menantang Quran, saya menantang pemahaman hasil kurikulum yang belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang ya. Gus Betik mau closing 2 menit Gus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Karena waktunya singkat, jadi saya tidak bisa berluasa untuk menjelaskan banyak hal yang perlu dijelaskan. Yang jelas, Gus Betik itu belak-belakan tidak seperti korban kurikulum. Kalau saya jelas menantang tafsir-tafsir yang ada, bukan melengkapi. Saya menantang tafsir-tafsir yang ada. Ayo kita ketemu. Ya, saya begitu. Oke, begini. Ketika kita mengatakan kepada saudara Kristen kita, bukan Kanjeng Nabi Isa yang disalib. Kalau ada yang tanya, lalu siapa yang disalib? Sama, kalau bukan Nabi Adam, Nabi yang pertama, lalu siapa? Kalau Nabi Adam bukan manusia pertama, ada pertanyaan, lalu siapa manusia pertama? Sama seperti tadi. Kalau kita mengatakan bukan Kanjeng Nabi Isa, bukan baginda Yesus yang disalib, orang tanya, lalu siapa yang disalib? Ada Al-Quran menjelaskan? Al-Quran tidak menjelaskan itu. Kalau kita mengatakan ada namanya, itu mengada-ada, justru itu mengakal-ngakali. Kami mengajak orang pakai akal, bukan mengakal-akali. Dan seperti bukan orang yang ditakut-takuti bisa masuk neraka, nggak ada urusan bagi gue. Nggak mungkin gue masuk neraka karena gue lillahi ta'ala ingin belajar Al-Quran. Jadi nggak usah main takut-takutan gitu, nggak laku sama gue. Ya, gue jelaskan pertama. Al-Quran jelas-jelas mengatakan Adam bukan manusia pertama. Lalu siapa yang mengatakan Adam manusia pertama?
Ya, yang mengatakan ada manusia pertama adalah Bible, yaitu kitab Kejadian 1:26 sampai 27. Ya, Al-Quran tidak pernah mengatakan. Yang dikatakan oleh Al-Quran adalah sesuai dengan surat 2 ayat 30, Adam adalah khalifah pertama. Al-Quran tidak pernah mengatakan Adam manusia pertama. Khalifah pertama, iya. Ada beberapa ayat, tapi aku tidak punya waktu untuk menjelaskan. Secara implisit, Sedikit Adam lagi, bukan Bos. manusia pertama. Sekarang pilihan ada di tangan Anda. Anda akan ikut Al-Quran apa ikut Ya. Bible? Monggo kerso. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus telah closing. Pak Zulkarnain, mau 2 menit dari mulai 10.09. Terima kasih, Pak. Jadi setelah saya amati ya pernyataan-pernyataan dari Pak Korban Pendidikan ini, terus saya setuju dengan pernyataan Pak Ustadz Romli tadi ya. Kelihatan sekali Anda itu mencampur adukan antara ayat-ayat yang sifatnya umum dengan ayat-ayat yang sifatnya khusus. Nah ini jadi kacau nanti. Jadi umat Islam yang mendengar jadi bingung nanti. Kok benar demikian? Padahal kan tidak. Jadi Anda janganlah mencampur adukan ayat-ayat yang sifatnya khusus, ya ditujukan kepada person tertentu, dicampur adukan dengan ayat-ayat umum yang sifatnya berlaku bagi anak keturunan Adam. Ya, itu ya saya. Udah, terima kasih. Ya itu aja, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, silakan Pak Hamid Umar untuk closing. Saya ini langsung ini. Iyalah. Dulu apa? Iya. Kan amplopnya sama. Iya, oh iya, amplopnya sama betul. Kalau mau menantang Gus Betik, ini keliru semua juga. Keliru semua. Ini menurut saya loh Gus Betik ya. Karena ini kalau bahasa betik itu kalau orang Jawa kan beling, betik. Gitu. Jadi orang yang punya pemikiran beling itu kadang-kadang sulit diikuti gitu loh. Seperti itu kalau menurut saya. Jadi sekarang Gus Betik mempunyai satu keyakinan yang mana di situ manusia pertama adalah Adam. Memang itu menurut Gus Betik yang pemahaman tentang masalah Al-Quran mungkin kalau menurut saya masih sangat kurang lah, sih butuh belajar lagi gitu loh. Nanti suatu saat keyakinannya juga akan berubah seiring dengan zaman dan pengetahuan yang beliau kaji terus, itu seperti itu. Jadi ini pengetahuan pertama. Jadi tatkala seseorang ini masih belum mencapai taraf kepada satu keilmuan akan berpendapat seperti itu. Jadi ya sah-sah saja tatkala mempunyai pemikiran seperti itu karena masih belum nyampe di pengertian yang sesungguhnya. Cuman itu saja. Jadi untuk Gus Betik insya Allah jos seperti itu. Nanti akan sadar pada waktunya. Saya yakin itu. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Hamid. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Pak Agustan, monggo silakan closing 2 menit Bang. Ya, terima kasih. Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Namun bahasa Arab itu, Arabnya dalam Al-Quran, itu ternyata bukan Arab, bahasa Arab yang tulen, tapi Arab itu mempunyai arti cinta. Jadi Tuhan menurunkan bahasanya dengan cinta dan kasih sayang. Itu arti Arab. Nah itulah. Tolong baca lagi, coba gali lagi Quran yang gundul. Tafsirkan begitu rupa, itu menarik sekali, sangat menarik, itu luas, menambah ilmu pengetahuan, membuka ilmu pengetahuan seluas-luasnya. Kita disuruh membidik langit, membidik segala sesuatunya. Jadi mari kita menghargai semua ulama ya, harus menghargai semua ulama. Kita betul-betul harus menghargai itu sebagai basic kita untuk berpikir lebih lanjut. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bang Agustan, karena waktu dibatasi. Bang Kosduna Interior, monggo silakan closing Bang. 2 menit buat Anda. Assalamualaikum warahmatullahi semuanya. Waalaikumsalam. Ini saya tadi menyimak dari luar, jadi sedikit memahami pembahasan. Jadi kemungkinan begini, untuk memahami Al-Quran tidak bisa kita hanya berpatokan dengan terjemah saja.
Seperti contoh tadi yang dikatakan oleh Gus apa ini? Dia mengatakan bahwa nggak ada di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa Adam itu adalah manusia pertama atau sebelumnya nggak ada gitu. Enggak, karena mungkin dia nggak tahu bahwa ada ayat selain itu gitu loh. Di ayat lain itu Allah berfirman, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Disangkal oleh para malaikat, ada ja'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau wahai Allah akan menciptakan orang yang bakal membuat kerusakan dan akan menumpahkan darah, pertikaian. Itu ini tafsirnya di dalam ayat itu, tafsirnya itu di berbagai tafsir, bahwa ada berbagai riwayat menyebutkan itu, bahwa dulu Allah sebelum menciptakan Adam memang ada penghuni ya, bukan sejenis Adam, bukan manusia pertama. Salah kalau bilang manusia pertama. Manusia pertama tetap Adam, tapi penghuni pertama di muka bumi ini memang bukan Adam, tapi para jin-jin itu gitu loh. Karena jin itu memang pernah diletakkan di muka bumi sebelum manusia, tapi mereka membuat kerusakan, pertikaian di mana-mana, sehingga mereka itu diketahui oleh para malaikat itu bahwa penghuni bumi pertama ini ya memang para jin-jin itu yang suka membuat kerusakan. Ya, maka para malaikat itu bukan protes, tapi setengah kayak gimana ya, sehingga para malaikat itu kurang setuju gitu loh. Iya. Bukan kurang setuju, bahasanya kurang nyaman lah. Jadi hanya ingin seakan semudah-mudahan itu loh, jangan sampai menciptakan makhluk yang bakal membuat kerusakan lagi gitu loh. Iya. Seperti itu ya. Terima kasih. Wallahu a'lam, seperti itu. Terima kasih, mohon maaf karena terbatas. Bu Denensi, nongko closing 2 menit buat sampean Bu. Mau closing bagaimana? Monggo silakan. Pak Tatang boleh, Pak Tatang untuk closing. Mewakili Bu Nancy. Abah dulu aja katanya, Bah. Iya, tapi dari tadi Namanya lempar sarung sembunyi getuk itu namanya. Ya Pak Ahmad, Pak Ustadz Ahmad silakan closing 2 menit Pak. Baik ya, Pak. Saya closingnya menjawab pertanyaan Gus Buti aja. Ya. Yaitu apakah mau ikut Quran atau Bibel? Kalau saya ikut Quran, tapi dengan cara saya dengan ilmu Al-Quran, bukan kayak Gus Buti memahami Quran dengan akal. Titik Pak, selesai. Siap, terima kasih semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Ada satu hadis begini ya. Innakum fi zamanin ulama'u kasiru wa khutaba'u qalilun. Di antara kalian kata Rasulullah waktu itu, innakum fi zaman sekarang ini ulama'u kasir. Banyak ulamanya wa khutaba'u qalilun, yang bicara sedikit. Maka man taraka fi usura ma ya'lamu, barang siapa yang meninggalkan 1/10 saja dari agama, apa yang dikatakan itu termasuk dosa besar. Ma ya'lam, apa yang dia tahu. Tapi dilanjutkan di sini, au qala halaka wa sayati 'alan nasi zamanon, nanti akan datang suatu saat kepada manusia setelah kalian, kepada sahabatnya, yaqillu ulama'u, sedikit ulamanya, wa yaksuru khutabau, tapi banyak yang ngomong. Ini di zaman kita. Maka ketika zaman sekarang ini, man tamassaka fi unsuri, barang siapa yang memegang 10 saja daripada agama, maka itu lebih baik. Maka maksudnya mudah-mudahan perbedaan kita dalam hasan ini sebagai ilmu saja, dan kita bisa lebih baik ke depannya, karena tamassaktu bil haq wa tasalaftu bil hasanah, berdiri dalam kebenaran menuju kepada kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Usikum wa nafsi bittaqullah. Sampai bertemu lagi. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta. Oh, kenapa datang? Silakan 2 menit. Ya, silakan teman-teman ya, terbangkan koin-koinnya, tap-tap layar di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batinnya semuanya ya. Terlambat nih Mas. Sama-sama, Bang.